Selamat bertemu kembali teman-teman. Kali ini di pertemuan online ini kita masih membahas tentang bahasa pemrograman Dart. Nah, kali ini kita belajar tentang null safety, looping, dan function. Untuk memahami konsep null safety dan penggunaan function parameter. Apa sih null safety itu? Null safety adalah fitur yang dirancang untuk mengatasi masalah umum terkait dengan nilai nol dalam kode pemrograman. Ya, sehingga dapat mengurangi resiko bug yang terkait dengan nilai nol pada aplikasi. Nah, secara default, variabel dianggap non-nullable. Ini berarti variabel tidak dapat memiliki nilai nol kecuali jika secara eksplisit diberitahu bahwa mereka dapat bernilai nol. Ya, nanti kita akan mempelajari ini kan. Ya, ketika sebuah variabel nol digunakan dalam operasi atau pemanggilan fungsi, hal ini seringkali menghasilkan exception yang tidak diinginkan, yang dapat mengganggu kinerja aplikasi dan membuatnya tidak stabil. Ya, tentunya pastinya kita akan membuat aplikasi kita yang stabil kan. Ya, ya, null check. Ya, di sini kita akan membuat null check. Gimana caranya mengecek gitu kan? If edge null. Nah, Anda dapat mendeklarasikan tipe yang dapat bernilai nol dengan menambahkan tanda tanya. Nah, fungsi setelah tipe variabel. Nah, fungsi tanda tanya ini untuk misal, nah, ini name. Variabel name ini value-nya nol ya. Dia akan error karena apa? Kode ini akan error karena tipe data string tidak bernilai nol. Nah, terus yang bawahnya integer age. Nah, dia bernilai nol. Kok kode ini nggak error sih? Kenapa? Nah, karena dia dikasih tanda tanya. Nah, ini tipe yang dapat bernilai nol dengan menambahkan tanda tanya. Ini error pada kode ini dikarenakan age bernilai nol. Nah, di sini solusinya. Kita akan menggunakan kondisi dengan operator. Ini mengecek apakah age tidak sama dengan nol. Nah, jika tidak sama dengan nol, dia akan ngeprint ini. Ya, mari kita praktekkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita akan membuat file folder null, aduh, null.dart, dart, ya, void main, ya, kita akan mencontohkannya ya. String name sama dengan nol ya. Ini dia akan error. Kenapa? Karena variable name ini dia tidak bertipe null label. Jika kita ingin membuat variable name ini menjadi null, kita menambahkan tanda tanya setelah tipe data string. Ya. Nah, ini kan sudah tidak error lagi. So, kita print name. Kita buat terminalnya terlebih dahulu. Dot run in slash null dot dot. Nah, kita save terlebih dahulu. Nah, ini nilai dari name ini dia akan mengeprint nilai null. Nah, ini kan dia bernilai null. Nah, sekarang kita akan mengecek null check. Nah, if apakah name tidak sama dengan null. Nah, jika name tidak sama dengan null, oh kita ngeceknya pakai yang edge ada dia. Biar ada angkanya. In edge. Oke. If apakah edge tidak sama dengan nol? Jika edge tidak sama dengan nol, kita print edge conversion to double. Kita bikin ke double. Jika edge adalah nol,
maka kita print X. Titik koma, kita save. 02 kali. Oh, biar gak sama. Ini 0 yang pertama itu punya print ini. Kita tutup dulu. Ya, ini kan 0. 0 ini punyanya yang ini. Kalau ini sama dengan 0, aduh, nggak bisa toh. Karena dia enggak 0. Misal kalau dia nggak 0 nih Kak, gimana? Misal kita isi ini 20. Nah, if dia akan ngeprint yang ini. Kita clear saja dulu. Nah, 20.0. Kenapa kok 20.0? Nah, karena kita di sini diubahnya menjadi ke double. Double itu bertipe koma. Ya. Oke, yang sekarang kita lanjut ke yang kedua yaitu konversi nullable ke non-nullable. Nah, kita akan mengkonversi dari yang nullable menuju yang ke tidak nullable ya. Di sini string name DNCC, string tag name. Nah, ini dia bisa masuk sini tidak terjadi error. Kalau yang ini tidak bisa konversi secara langsung. Cara konversinya gimana? Nah, kita harus menggunakan sebuah kondisi seperti yang digambar ini. Mari kita praktekkan. Kita hapus dulu deh segini. Kita langsung ke edge-nya aja. In edge. In number. If jika edge tidak sama dengan 0, maka number diisi dengan sama dengan edge. Else, jika salah, number bernilai 0. Kita print number. Kita save terlebih dahulu. Lalu kita run. Ya, bernilai 0. Karena apa? Karena edge ini bernilai 0 kan. Kalau di sini kan jika edge tidak sama 0, maka number isi dari number ini sama dengan edge ini. Kalau edge ini kita isi 5 gitu. Nah, maka nilainya dia akan bernilai 5 outputnya. Ini kan. Ya. Sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu operator tanda seru pada null safety. Artinya kita mengkonversikan secara paksa. Operator tanda seru dapat digunakan untuk mengidentifikasikan kepada compiler bahwa Anda yakin suatu ekspresi tidak akan bernilai nol pada saat digunakan, sehingga menghindari peringatan null safety. Nah, ini contohnya di sini. Ini kan ada peringatan nullable kan. Nah, yang di sebelah kanan ini dia memakai tanda seru. Jadi dapat digunakan untuk mengidentifikasi compiler bahwa Anda yakin suatu ekspresi tidak akan bernilai nol. Kita itu yakin bahwa number ini itu nanti akan ada value-nya gitu loh, nggak nol. Kita contohkan, kita hapus dulu. Misal gini, string number. Kita ikut itu aja, in number, koma, kita bikin label in num sama dengan number. Nah, titik koma. Begini dia akan error. Kenapa? Karena
Compiler ini dia itu tidak boleh nol gitu loh. Terus kita kasih ini. Nah, di sini dia akan aman. Solusinya kan begini. Tidak ada peringatan label. Kita coba print. Kalau di print kayak nilainya nol sih. Print 6. So, wah, null check operator, null value. Oke saja. Kita akan lanjut ke looping ya. Sekarang kita masuk ke dalam perulangan. Nah, di perulangan ini kita akan mempelajari tentang for loop, while loop, dual, for in, dan break and continue. Yang pertama, for loop. For loop digunakan untuk mengulangi sekelompok pernyataan dengan jumlah pengulangan yang sudah diketahui sebelumnya. Di dalam for loop sendiri ini ada tiga apa namanya? Tiga isinya di dalamnya. Yang pertama itu init statement, kondisi, dan post statement. Nah, terus kita di dalam sini melakukan block statementnya. Misal ini var counter sama dengan 0. Counter kurang dari sama dengan 10, counter plus plus. Nah, maka print di sini tuh 0 sampai dengan 10. Nah, mari kita contohkan terlebih dahulu. Kita bikin lagi aja di sini file looping looping.dart. Kita akan mencontohkan for var sama dengan var i sama dengan 1 i kurang dari sama dengan 10 i plus plus. Nah, kita di sini print i, maka dia akan melooping i-nya itu sampai dengan 10 run in slash looping dot. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia akan melooping sampai 10. Misal di sini kita juga akan ngeprint satu, print coba. Nah, di sini coba. Kayaknya cobanya sampai ke print sampai 10 kali. Nah, ini coba sampai 10 kali. Coba terus i. Nah, set. Kita clear terlebih dahulu. Aduh, salah pencet. Clear. Nah, coba 1, coba 2, sampai coba ke 10 kali ya. Di sini ada tiga kondisi yang wajib kalian gunakan. Nah, jika ini yang tengah ini tidak kalian isi, wah, ini dia tidak ada batasnya sampai kapan ini akan looping terus-menerus. Yang selanjutnya kita akan membahas perulangan tentang while loop. Nah, while loop digunakan untuk mengulangi sekelompok pernyataan selama kondisi tertentu terpenuhi. Misal ini var counter sama dengan 0. Nah, ini jika yang di sini itu masih bernilai true, maka dia akan terus melooping sampai J itu sampai dengan 10 kan 0 sampai dengan 10. Nah, mari kita coba terlebih dahulu. Ini yang for kita komen, terus kita bikin lagi for counter sama dengan 0, well counter kurang dari sama dengan 10, print counter. Sini kita jangan lupa
untuk memberikan counter plus plus. Terus kita save. Nah, kita clear terlebih dahulu. Ini hasilnya akan sama dengan yang ini. Ya, 0. Oh, karena dia dimulai dari 0 ya. Kalau kita mulai dari 1. Kita clear lagi. Ya, ini 1, 2, 3 sampai dengan 10. Nah, masih ada lagi selain well, ada juga duel. Nah, di duel sendiri ini, nah, sebentar. Duel mirip dengan well loop, tetapi kondisi diuji setelah pernyataan dieksekusi. Ini memastikan bahwa pernyataan dieksekusi setidaknya 1 kali ya. Di duel ini dia akan mengeksekusi perintahnya walaupun yang bawah ini nanti tidak dijalankan, dia akan minimal mengeksekusi 1 kali perintah yang ada di dalam do ini. Nah, mari kita praktekkan langsung aja. Oh, ini var ini, nah, buka aja. Kita tulis do. Nah, dia akan mengeksekusi ini sekali. Counter plus plus. Duel. Nah, kok gini? Salah. Counter kurang dari sama dengan 10. Nah, ini dia juga nanti akan looping sampai 10, misal sampai 7 gitu kan. Kita lihat terlebih dahulu. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Dia tuh minimal 1 kali di apa namanya? Di print sekali di sini gitu. Coba kalau kita ini misal sama dengan 1 juga. Kalau kita bikin enggak sih, enggak harus sih bikin. Kayaknya yang penting itu di sini tuh dia sekali sekali di looping. Ini memastikan bahwa pernyataan dari Swiss setidaknya 1 kali. Untuk yang ketiga ini kita akan menggunakan for in loop. Nah, digunakan untuk mengulangi elemen-elemen dalam sebuah koleksi seperti list, set, atau map. Loop ini cocok untuk mengakses setiap elemen dalam urutan tertentu. Nah, kok bikin array? Ya, ini misal kita ingin bikin sebuah, kembalikan dulu sih. Kita bikin sebuah list. var ptng var apa di sana, var array. Ini nama variable, harus kita ginikan dn sisi koma ptng koma 2023. Secara otomatis var ini mendeteksi bahwa ini bernilai string, atau kalau kita mau yakin bahwa ini nilainya akan string, kita bisa gunakan di dalamnya sini itu. String. Nah, sini juga gak apa-apa. For ini dia akan apa? Mengulangi elemen, mengeluarkan elemen yang ada di dalam sini. Kita klik for value in array. Nah, print value. Nah, jadi kayak yang ada di dalam array ini dimasukkan ke dalam sini. Kita save terlebih dahulu. Kita clear aja. Ya, nanti outputnya itu akan keluar
DNCC, BTNG, dan 2023. Nah, ini secara satu-satu gitu loh. DNCC, BTNG 2023. Misal kita kalau kasih dynamic, kita kalau kasih dynamic di sini kan dynamic nilainya itu bisa integer, bisa float, misalnya gini kan. Dia akan keluar. Kalau dynamic itu nilainya itu ada string, float, paman yang ada di semua tipe data lah. Kita clear dulu. Nah, setelah ini kita akan ke materi yang terakhir ini dari perorangan ini adalah break and continue. Break dalam for loop, while loop, atau do while loop. Anda dapat menggunakan pernyataan break untuk keluar dari loop dan pernyataan continue untuk melanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, break. Nah, ini contohnya ini. Var counter sama dengan 0. Well, counter kurang dari sama dengan 10. Nah, ini dia akan ngeprint antara 0 sampai dengan 10. Jika dia ketemu dengan angka 5, maka perulangan ini akan berhenti. Berbeda dengan continue. Nah, ini jika continue, jika dia I di modulus 2 sama dengan 0, dia akan istilahnya itu ngelompatin lah yang hasilnya itu I modulus 2 sama dengan 0 gitu. Kan I modulus 2 itu kan genap kan. Nah, jadi angka genapnya itu dilompatin. Jadi hasilnya 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, itu. Lebih enaknya kan mari kita praktekin langsung aja. Kita bikin lagi aja di sini. Read and continue dot read mine. Nah, sekarang kita akan mencoba dulu kode yang break var counter dengan satu aja lah. While counter kurang dari sama dengan 10, print counter. Gini kan. Terus di dalamnya kita kasih if jika counter sama dengan 5, maka break. Break itu artinya kode program ini diberhentikan. Kita di sini kasih counter plus dulu. Kita save. Kita run terlebih dahulu. Dot run in slash break and continue dot. Nah, ini dia akan berhenti ketika sudah menemukan angka 5. Misal kita ganti jadi 3 gitu kan. Nah, dia juga akan diberhentikan ketika sudah sampai angka 3. Berbeda dengan continue. Nah, jika continue, kita coba di sini. Kita pakai for aja ya, biar mudah. Biar enak juga sih. For ini sama dengan 1, kurang dari sama dengan 10. Plus. If jika di modulus 2 sama dengan 0, maka continue. Ya. Kita di sini print I. Save. Kita keluar terlebih dahulu. Sekarang, nah ini. Maka yang di print itu keluarnya akan angka ganjilnya kan. Nah, misal di sini kita juga
akan memberikan kondisi break. Kita berikan di continue. Nah, else if kita kita ini aja. Jika i sama dengan 5, kita kasih break juga di sini. Maka dia akan berhenti sampai 3 saja. Dia akan melewati artinya kayak meloncati angka yang genap, dan dia juga akan berhenti ketika itu sama dengan 5. Dan angka 5-nya itu tidak ke print karena dia kan belum masuk ke sini kan. Dia di sini sama dengan 5 langsung di break. Nah, sekarang kita ke materi yang selanjutnya yaitu function. Nah, apa sih function itu? Nah, function adalah sebuah blok kode yang dapat dieksekusi secara berulang dengan tujuan melakukan tugas-tugas tertentu. Fungsi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari mencetak pesan sederhana hingga melakukan perhitungan matematika yang kompleks. Dengan menggunakan fungsi, pengembang dapat membuat kode yang lebih terstruktur, mudah dibaca, dan mudah dikelola. Untuk membuat fungsi, kita bisa menggunakan kata kunci void, lalu diikuti dengan nama fungsi kurung dan diakhiri dengan blok. Nah, sebenarnya kita dari tadi sudah menggunakan sebuah fungsi, yaitu fungsi main. Nah, ini contoh dari fungsi, misal void say dncc print hello dncc. Ya. Ini cara pemanggilan fungsinya begini ya teman-teman. Kayak kita tulis nama variabelnya ini nama mana itu ya? Oh, kita kelewat. Nah ini kita tulis nama fungsinya terus diakhiri dengan kurung 2 terus titik koma. Nah, mari kita praktekkan untuk bikin sebuah function. Kita tulis sini function product. Nah, void. Nah, di sini kan tadi kan ada main kan. Main itu untuk menjalankan fungsinya itu. Void say dncc. Gitu kan. Terus gini, terus kita di dalamnya mau ngeprint apa nih? Misal print hello dncc ptng 2023, gitu kan. Jangan lupa titik koma ya teman-teman. Terus kita tulis di sini void main untuk menjalankan. Nah, cara pemanggilan function ini dengan cara kita nulis nama fungsinya dan kurung. Kita save. Oke dulu nih. Kita clear. Aduh. Kita clear dulu. Nah, ini saya juga ada cara selain kita menuliskan di terminal ini, teman-teman juga bisa install ekstensinya ini, extensor Dart ini. Nanti dia akan muncul run and debug ini ya. Nanti kalau kita pakai ini tuh mudah kita cuma tinggal klik run. Nah, nanti akan keluar dia. Hello DNCC PTNG 2023. Nah, begini cara untuk kita membuat sebuah fungsi yang sederhana tentunya. Ya, nanti kita akan lanjut ke penggunaan function-function lainnya. Kita lanjut ke yang berikutnya yaitu function parameter. Parameter adalah nilai yang dapat diterima oleh fungsi sebagai masukan saat fungsi tersebut dipanggil. Dengan menggunakan parameter, kita dapat memberikan data yang diperlukan kepada fungsi untuk dieksekusi. Nah, misal nih, void set dan CC ya. Ini yang di dalam sini adalah dinamakan sebuah parameter. Nah, parameter ini ada, kok kelewat tuh. Nah, di parameter ini dia harus ada tipe data dan juga nama variabelnya. Kita print
hello name, selamat bergabung di DNCC BTNG tahun H. Name ini dia mengambil dari name yang di sini, value yang di name di sini, dan ini juga ya ini saya ini dari sini 2023 itu kan masuk ke sini, lalu dia akan masuk ke sini. Nah, mari kita praktekkan. Karena ini string name, koma, dibatas dengan koma, in tahun. Hello name, gitu kan misal. Tahunnya kita ganti dengan tahun. Nah, ini kan. Nah, ini dia akan error. Kenapa? Karena kita membuat function yang ada di atas ini ada parameternya. Maka kita wajib mengisikan sebuah parameter. Kita wajib mengisikan dua parameter tersebut. Nah, pertama kita akan mengisikan variabel name. Namanya misal kamu gitu kan. Terus di sini parameter yang kedua yaitu sebuah integer tahun. Misal 2024 gitu kan. Nah, kita save, lalu kita run. Nah, maka di sini hello kamu DNCC BTNG 2024. Nah, kamu ini dia akan masuk dalam string name. Nah, hello ini memanggil name. Name ini dari parameter ini dan tahunnya juga. Kalau kita apa namanya posisinya nggak sama gitu gimana ya? Nah, dia akan error. Ya, ini coba. Nah, posisi ini juga harus kalian perhatikan ya. Kalau salah posisi pasti error sih. Kita run error. Jadi posisinya harus seperti parameter yang teman-teman masukkan. Kita save, misal ganti kamu dan dia gitu kan. Kita save, lalu kita run lagi. Nah, hello kamu dan dia, dan sisi B dan G 2024. Ke materi yang berikutnya yaitu optional parameter. Nah, pada bahasa Dart kita dapat membuat function dengan parameter opsional, di mana kita bisa mengisi nilai parameternya atau tidak mengisinya. Artinya tidak wajib dikirim, dan parameter opsional ini harus no label. Nah, kayak misal, ini kan string name in no label tahun ya. Nah, di sini kita print hello name, selamat bergabung di DNCC tahun ini kan. Nah, kita coba panggil nih. Tuh, pencet. Saya DNCC saya. Nah, di sini kita tidak usah atau namanya itu bisa mengisi atau dan tidak mengisinya, tidak mengisi tahunnya itu nggak bakal error. Karena dia cuma opsional. Mau diisi atau tidak itu nggak masalah. Dan yang kedua, kalau kita isi pun juga nggak masalah. Kalau kita isi, dia akan masuk. Kalau tidak kita isi, ya dia akan bernilai nol. Coba kita praktekkan terlebih dahulu. Misal, ini kita, aduh, kok salah. Misal nih, kita gini kan ya. Hmm, Nah, sini kita tambahkan terlebih dahulu sebuah gini. Ya, ya gini kan. Nah, misal kita hanya mengisikan string name-nya aja nih. Nah, dia nggak akan error. Kalaupun kita mengisikan tahunnya juga, nah kita run. Nah, yang pertama nih, dia hello kamu dan dia density BTNG 0. Nah, di sini karena nilainya 0 kan, kita tidak mengisikan apapun di parameter keduanya. Terus di side density yang kedua kita mengisikan parameter 2024. Maka dia akan ada value-nya. Terus kita lanjut ke function lainnya. Nah, di name parameter. Name parameter memungkinkan kita untuk memanggil fungsi dengan cara yang lebih eksplisit dan jelas.
Dengan name parameter, kita dapat melewati parameter dalam urutan yang benar tanpa perlu mengikat posisi parameter secara tepat. Secara default, name parameter adalah nullable. Ya, kodenya seperti ini. Langsung kita praktekkan aja. Di name parameter ini ada di dalamnya harus dikasih kurung kurangan terlebih dahulu. Terus ini dia harus bernilai 0. Ya. Kok ini error sih Kak? Di dalam name parameter ini kita harus depan sini harus menghasilkan nama variabelnya juga ya teman-teman. Misal kita ketik name, ya kita sini ketik name juga. Nah di sini dia tidak akan error kan dengan nama name, oh kok name salah ini tahun titik koma 2015. Nah begini cara untuk menggunakan dari name parameter itu sendiri. Nah, kita run. Nah, hasilnya sama sih, cuman bedanya kalau name parameter itu kita harus mengisikan nama variabelnya di depan sini. Ini untuk memudahkan kita biar nggak apa namanya, ini parameter yang pertama apa sih, parameter yang kedua itu apa sih, gitu kan. Tapi kalau gini terserah kalian sih penggunanya enak yang parameter biasa atau nama parameter. Kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu function return value. Nah, function return value adalah sebuah fungsi yang menghasilkan dan mengembalikan nilai setelah dieksekusi. Agar fungsi bisa mengembalikan nilai atau value, kita harus mengubah kata kunci void menjadi tipe data yang ingin kita hasilkan. Nah, dalam fungsi ini, kita menggunakan kata kunci return di dalam fungsi untuk mengembalikan nilai tertentu. Nah, contohnya kode di atas ini, in. Nah, void tadi kita ganti dengan tipe data in biar dia bisa melakukan return value. In tambah, misal, angka 1, parameternya angka 1 dan angka 2. Return value angka 1 ditambah angka 2. Nah, in tambah list, misalnya gitu kan. List in, var total, for in, return total. Nah, ini yang ini juga sama. Yang ini juga tambah ini juga sama. Mari kita praktekkan. Kita tutup aja ini. Yang ini juga. Gini kan. In tambah dengan sini parameternya in angka 1, in integer angka 2. Nah, di sini kita kasih return. Returnnya itu apa yang mau kita kembalikan gitu kan. Nah, itu adalah angka 1 dikali dengan angka 2. Kita koma. Kita di sini pemanggilan fungsinya itu juga sama sih. Kita misalnya klik tambah, masukkan angka yang pertama apa? Misal 2. 2 kali 4. Kita save, maka hasilnya akan run. Loh, oh, iya. Kita belum print kan. Kita extrude, kita kasih print. Setelah kita save, kalau kita run kembali, nah hasilnya itu 8. Function return parameter itu dia mengembalikan nilai gitu loh. Kayak mengeluarkan nilai. Ini kan. Function return value adalah fungsi yang menghasilkan dan mengembalikan nilai setelah dieksekusi. Nah, terus yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam function sort expression. Nah, di sini tuh kita nggak usah gunakan kurung kurlawan, langsung kita kasih tanda tanya aja. Ini sama sih seperti function return value. Sebenarnya kita tinggal ini hapus. Kita cuman gini. Terus angka 1 dikali dengan angka, saya pinjam. Angka 2 gini kan, titik koma. Nah, sama sih seperti ini dan hasilnya pun outputnya juga sama 8. Ini untuk mempersingkat. Misal kalian ada
beberapa algoritma yang singkat gitu kan. Nah, gini lebih efektif sih untuk jika kita menggunakan sebuah perkalian angka hanya dua angka misal atau berapa angka gitu kan. Kalau di dalam function ini banyak sekali sih ya kita menggunakan yang kurung berawal sih. Nah, terus selanjutnya kita akan masuk masuk ke inner function. Nah, ini angka. Oh, inner function ini sebenarnya sama sih sama function short expression. Kita langsung lanjut aja. Nah, langsung kita masuk ke anonymous function. Nah, anonymous function itu apa? Pembuatan anonymous function mirip sekali dengan function seperti biasanya. Namun yang membedakan pembuatan function ini adalah tidak ada nama functionnya. Nah, di anonymous function ini sendiri itu dia apa namanya? eh Fungsinya itu tidak memiliki nama, melainkan dia bisa dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Contohnya seperti ini kan. Nah, ini kan var pertambahan. Nah, seperti ini sama dengan ini. Nah, terus ini. Nah, mari kita ini kan tambah ini kan ada function tambah gitu kan. Nah, kita juga bisa bikin sebuah function misal var nambah gitu kan. Sama dengan kita masukin aja ini. Jelek gitu kan. Kita copy aja, paste. Nah, ini sama aja kan. Kita print terlebih dahulu, print objek nambah gitu kan. Dalam kurung 1 dikali 8. Hasilnya 8 pastinya kak. Kita save, lalu kita run. Oh, jangan 8 biar beda lah. 16. Kita run. Nah, ini. Ini adalah sebuah anonymous function mirip dengan function, namun pembedakan adalah function ini tidak memiliki nama function. Nah, dia tidak memiliki nama function di depannya sini itu. Tapi dia bisa digunakan di dalam ditampung di dalam sebuah variabel. Nah, lanjut kita akan ke berikutnya yaitu anonymous function as parameter. Nah, void name. Nah, anonymous function sendiri bisa memiliki sebuah parameter juga kan. Nah, ini misal void nilai string nama, integer name, string function in predikat. Oh, ini sebuah function yang memiliki parameter yang berupa function juga. Var nil predikat predikat nil. Nah, mari kita langsung praktekkan aja sih. Kita hapus aja dulu lah. Ya, nah, misal kita avoid main, avoid main, void nilai sama dengan string, string apa lagi? String name ya. Name in nilai, koma, string, string, function, dan parameter integer, dengan nama predikat, gitu kan. Kurung berawat, var sama dengan nil predikat sama dengan predikat. Loh, oh, ini kok aku tak kasih sama dengan sini. Error sih. Nah, ini nilai, gitu kan. Terus kita bawahnya, print, hello, nama, nilai nilai Anda, nilai, koma, terus koma, predikatnya nil
predikat, kan. Terus kita titik koma, kita tulis fungsi main terlebih dahulu untuk menjalankannya. Main nilai sama dengan, nah kita nama misal DNCC, nilainya berapa? Nilainya 99 nih kak. Terus kita kasih nil, di sininya bagus, gitu kan. Kita save, terus kita run. Nah, tulis DNCC nilai Anda 99, predikatnya bagus gitu kan. Nah, ini adalah materi yang terakhir dari pertemuan kita. Nah, selanjutnya kalian akan diberikan tugas. Aduh, kok bikin folder. Tugasnya itu mudah. Kayak misal gini, tugas produk. Nah, di tugas ini nanti kalian membuat sebuah penilaian. Misal, ketika saya nilainya gini kan. Misal, langsung saya praktekkan aja sih. Main. Nah, di penugasan kali ini kalian akan membuat var nilai sama dengan 80 gitu kan. Nah, pengkondisian kalian akan membuat nilai sama dengan 80, maka print A gitu. Nah, nanti kalian akan membuat penugasan seperti ini. Nanti penugasannya lebih spesifiknya ada di Google Classroom yang akan kami sampaikan. Nah, misal ini nilainya 80A, terus else if jika nilai sama dengan gini aja, lebih dari 80 itu nilai atau sama dengan 80A. Terus ini kalau ini kurang dari 80, dia nilainya print C gitu kan. Terus kita save. Nah, ini nanti nilainya apa? Nah, nilainya A. Kita run. Nah, nilainya A karena dia apa? Dia di sini lebih dari 80. Oh, di sini 80 kan. Nah, di parameter yang pertama ini jika nilai lebih atau sama dengan 80, maka dia akan ngeprint A. Terus yang kedua, jika dia nilainya kurang dari 80, nah maka dia C. Kita terus else. Nah, jika dia misal di bawah 80 lah. Kalau di bawah 80. Ini kan kita buat lagi misal S print, gak usah kuliah, gak usah. Misal kita canding belajar lagi gitu kan. Kita save. Misal ini kan kurang dari sama dengan 80 dan nilai itu lebih dari sama dengan 75 misal. Kalau dia nilainya masih 75, nah misalnya 75 nih, nah ini dia C. Kalau kita turun ke 74, nah dia akan masuk ke else ini, belajar lagi. Nah, nanti tugas kalian itu membuat kayak gini lah. Lebih spesifiknya ada di Google Classroom ya. Kayaknya sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan penulisan atau pengucapan kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.